Sekarang kami ajak Anda kembali ke kasus kecelakaan di Lenteng Agung. Hingga kini polisi terus menyelidiki insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk bermuatan hebel dengan 7 pengendara sepeda motor yang melawan arah, tepatnya di Jalan Raya Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa lalu. 2 pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut akhirnya diperiksa. Dan kita sudah tergabung dengan Brigjen Pol Aan Suhanan, Dirgakum Korlantas Polri. Pak Aan, selamat pagi. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Pak? Pagi, Oke, Kak, Pak. baik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Kami ingin langsung mengkonfirmasi dan juga follow up bagaimana penyidikan kasus kecelakaan Lenteng Agung saat ini. Apakah dari pihak kepolisian sudah menetapkan status dari para pemotor yang tertabrak maupun dari supir yang juga menabrak? Baik, jadi untuk penanganan kasus Lenteng Agung ya, ini sampai saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan, ya, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun para pengendara, baik itu dari sepeda motor maupun dari pengemudi truk itu tadi. Oke. Sampai sekarang kita terus mencari saksi-saksi di TKP, kemudian olah TKP sudah kita laksanakan, tinggal melaksanakan nanti gelar perkara. Setelah gelar perkara kita bisa menentukan bahwa penyelidikan ini dinaikkan ke penyidikan atau tidak, kayak gitu. Intinya seperti itu, Mbak. Jadi masih proses penyelidikan sampai saat ini. Oke, baik. Sampai saat ini kalau dari informasi yang kami dapatkan dari pengendara sepeda motornya ada 2 ya Pak yang sudah diperiksa, atau ada penambahan Pak? Ada ini nanti akan diperiksa 1 hari Sabtu kalau tidak salah ya. Ya. Hari Sabtu akan menambah 1 pengendara sepeda motor. Dari 7 itu kita baru dapatkan data 4 yang sudah ada data identitas daripada pengendara sepeda motor. Jadi 3 masih kita cari untuk data-data keterlibatan Oke. dalam kecelakaan lalu lintas ini. Oke, baik. Pak, kalau kita berkaca dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Lenteng Agung, kita tahu bersama bahwa ada beberapa saksi yang menyatakan ini dikarenakan motor yang kemudian lawan arah. Nah, tapi kalau dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pertimbangan polisi seperti apa Pak dalam menentukan status seseorang di mata hukum? Kecelakaan lalu lintas itu adalah peristiwa, ya, satu peristiwa yang tidak diduga-duga, kemudian tidak ada kesengajaan yang berakibat daripada adanya korban, baik itu material maupun korban jiwa. Itu intinya. Jadi, dalam menentukan status hukum bagi yang terlibat kecelakaan, itu harus cermat, terutama dalam mencari keterlibatannya dalam unsur ketidaksengajaannya itu, ya, atau unsur lalainya. Baik. Tentu banyak pertimbangan tentu ya dari penyidik ataupun kepolisian dalam menentukan status hukum tersebut. Kita harus mencari unsur kelalaiannya. Siapa yang mengakibatkan peristiwa kecelakaan itu akibat dari unsur kelalaiannya. Baik, Pak Aan, Ya, kami juga mengetahui bersama bahwa daerah Lenteng Agung dan sekitarnya sangat banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi, dan pada Jumat pagi ini kami mengirimkan tim ke sana dan salah satu laporannya adalah masih sangat banyak pemotor yang nekat lawan arah di sana meskipun sudah sering terjadi kecelakaan, dan hal ini salah satunya dikarenakan tidak ada penjagaan petugas baik dari Dinas Perhubungan maupun dari kepolisian. Bagaimana respon dari Anda? jadi begini, untuk strategi meningkatkan kepatuhan masyarakat ini, ya, ada jangka pendek. Salah satu contoh ya, kalau jangka pendek itu kita melakukan penjagaan di tempat-tempat tertentu. Tentu pada saat dilakukan penjagaan oleh petugas, baik dari Polri maupun dari instansi yang lain, jadi pasti perilaku pengemudi pada saat itu ini bisa dikatakan berperilaku tertib. Yang terpenting, Mbak, ya, yang terpenting ini kita harus harus membangun budaya tertib. Ya, ini yang saya sampaikan, strategi jangka panjang. Budaya tertib itu harus bisa ada di setiap masyarakat Indonesia, terutama pengguna jalan.
Sehingga ada ataupun tidak ada petugas, ada ataupun tidak ada etle, dia tetap tertib berlalu lintas. Karena dia sudah memahami, ya, dengan dia tertib, dengan dia mengikuti aturan lalu lintas, itu juga melindungi dirinya dan orang lain. Iya. Nah, contoh di Lenteng Agung, ya, Oke. itu ada satu pelanggaran melawan arus. Kan yang dirugikan sebenarnya bukan hanya yang bersangkutan, tapi orang lain juga bisa menjadi korban daripada kecelakaan lalu lintas. Itu yang terpenting. Iya, baik. Jadi Strategi sebetulnya strategi kita Aha. ini lebih banyak ke situ, Pak. Ke menanamkan budaya tertib dari sejak dini. Kita banyak program, ya. Ada yang masuk ke TK, kita ada masuk ke kampus, kemudian kepada komunitas-komunitas. Ini sebenarnya yang terpenting sehingga masyarakat menjadikan budaya tertib itu menjadi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Oke, mudah-mudahan tersebar sosialisasinya dengan baik begitu ya, tidak hanya seminar-seminar yang kemudian dilakukan, tapi betul-betul tertanam dalam pengendara masing-masing ya, bahwa Betul. ini semua demi keamanan diri sendiri dan juga keamanan pengendara yang lain ya Pak di perjalanan. Nah, Itu yang terpenting. baik, baik. Nah, kami berdua atau mungkin Bapak juga dan semua masyarakat di Indonesia rata-rata adalah pengendara, entah itu pengendara sepeda motor atau mungkin pengendara roda 4. Ada bahkan sampai yang bilang kalau di Jakarta ini motor adalah rajanya, katanya gitu ya Pak, raja jalanan nih karena bisa selip-selip, kemudian juga bisa sampai lawan arah. Nah, kalau ada kecelakaan nih Pak, apalagi melibatkan kendaraan roda 4. Nah, penegakan hukumnya seperti apa Pak? Jadi jargon atau istilah ada raja jalanan atau ada semacam motor ini bebas atau sepeda motor bebas melakukan apapun. Ini kalau di mata hukum ya dan regulasi kita juga semua semua pengemudi atau pengguna jalan mempunyai hak yang sama. Artinya pada saat terjadi kecelakaan juga sama, ya. Di muka hukum itu sama, baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4 atau lebih, ini sama. Itu tergantung dari tadi, Mbak. Yang berakibat peristiwa kecelakaan ini terjadi siapa? Atau siapa yang melakukan perbuatan lalai atau melanggar lalu lintas? Karena setiap kecelakaan pasti diawali oleh pelanggaran lalu lintas. Siapa yang dominan melakukan pelanggaran sehingga berakibat pada kecelakaan, itu yang menjadi tersangka nantinya, ya, atau yang akan ditentukan sebagai tersangka, baik itu dari roda 2 maupun roda 4 ataupun lebih. Jadi kita melihatnya tidak diskriminatif seperti itu. Kita sama, ya, melihat para yang terlibat kecelakaan ini sama, baik itu roda 2 maupun roda 4. Jadi sama semuanya di mata hukum, Mbak. Lebih galak kan satu pihak nih ya. Biasanya pihak yang salah biasanya lebih galak nih Pak. Begitu ya. Jadi memang harus betul-betul sosialisasi untuk semua hal ya. Iya, terkait Betul. dengan sosialisasi juga ini sebenarnya hal yang ingin saya follow up lagi ya ke Pak Aan. Sebenarnya kalau kita membicarakan masalah sosialisasi dan juga langkah preventif, ini kan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi ternyata data di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Nah, bagaimana mengukur efektivitas dari sosialisasi itu, Pak? Tolak ukurnya memang kita bisa lihat dari perilaku yang ada di jalan. Kalau masih melakukan pelanggaran, memang mungkin kurang efektif untuk sosialisasi ini. Ini ada beberapa faktor juga kemungkinan. Apakah sosialisasinya yang kurang masif, atau memang budaya dari masyarakat itu sendiri. Walaupun kita sudah sosialisasi, ya, sudah memberikan penindakan hukum malah, ini tetap masyarakat masih mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran. Jadi yang terpenting itu keterlibatan masyarakat, ya, kesadaran masyarakat untuk dirinya sendirilah minimal ya, untuk dirinya sendiri, keselamatan dirinya sendiri, itu yang paling penting. Contoh di mana Lenteng Agung, kita sudah tahu ada kecelakaan, ya. Kemudian dari teman-teman media juga sudah men-share, mensosialisasikan betapa potensial terjadi kecelakaan di Lenteng Agung kalau melawan arus. Kenyataan besok pagi
ya ketika tidak ada petugas, besok pagi masih ada pengguna jalan Betul. yang melakukan pelanggaran melawan arus tersebut. Itu salah satu contoh. Jadi lebih begini, untuk penanaman budaya tertib ini tidak bisa hanya berbicara parsial, ya hanya petugas polisi saja yang melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Semua masyarakat terlibat. Betul. Oke. Masyarakat terlibat untuk mengingatkan, mengedukasi temannya, saudaranya, ya mungkin lingkungannya. Makanya program-program itu, program kita dari Korlantas itu semua berawal dari komunitas kecil, Pak. Baik, intinya intinya semua pihak sudah bergerak, utamanya Korlantas begitu ya, sudah mulai sosialisasi, melakukan banyak hal untuk bisa menanamkan betapa pentingnya untuk tidak melanggar lalu lintas. Yang paling penting masyarakatnya sadar, itu dia ya Pak. Dan kami akan terus memantau bagaimana perjalanan penyelidikan dari kecelakaan Lenteng Agung di Jakarta. Harusnya ini menjadi pelajaran bersama untuk semua pengendara, baik itu pengendara motor, roda 4 ataupun lebih. Tapi untuk sekarang terima kasih Brigjen Pol Aan Suhanan di Gakum Korlantas Polri sudah bergabung bersama kami. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas, Pak. Terima kasih.